Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita juga jumpa kembali pada renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah punya sampah, buanglah. Namun untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena kesempatan bagi kami di pagi hari ini untuk mendengarkan pekabaran sabda-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami semuanya, memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh mendapatkan berkat rohani yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang pada pagi hari ini bersedia untuk mewartakan sabda-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering menyimpan sampah, baik itu sampah rumah tangga atau sampah-sampah yang lain. Dan tentunya semakin lama kita menyimpan sampah, maka semakin bau. Oleh karena sampah ini mengalami pembusukan. Semakin membusuk, maka bau busuk pun memenuhi suatu ruangan. Dan tentunya agar bau busuk ini tidak sampai kemana-mana, perlu sampah itu kita buang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita juga mempunyai sampah dalam hidup kita? Mari kita renungkan. Dalam suratnya kepada orang-orang di Efesus, surat pengembalaan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan untuk membuang sampah-sampah rohani. Apakah sampah-sampah rohani tersebut? Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31. Efesus pasal yang keempat, ayat 31. Dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan firman dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sampah-sampah yang sering kita simpan dalam kehidupan kita. Sampah-sampah yang sering kita simpan dalam kita hidup berjemaat. Yaitu apa tadi? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Inilah pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus untuk membuang hal-hal yang negatif yang disimpan dalam hidup orang-orang Efesus. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan?
sebagai anggota jemaat, ada beberapa orang yang masih menyimpan sampah-sampah tersebut. Kemudian ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Membuang sampah, kemudian menyimpan hal-hal yang positif, yang tadi ditulis dalam ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ada keramah tamahan antar anggota jemaat, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bukankah ramah tamah, bukankah penuh kasih mesra, bukankah saling mengampuni ini lebih indah dari sampah-sampah yang sering kita simpan dalam hati kita, yaitu kegeraman, fitnah, pertikaian, kemarahan, dan sebagainya, dan sebagainya? Untuk itu, saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita buang sampah-sampah rohani dalam kehidupan kita, dan kita memasukkan di dalam kehidupan kita hal-hal positif dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat dalam pergaulan kita, dan tentunya kesemuanya ini hanya karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Itulah sebabnya pada pagi ini mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, sehingga kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan firman-Nya. Kiranya pada pagi ini, pelajaran pada pagi ini boleh menggugah kita masing-masing untuk tetap setia mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.